Ini kalau tidak ada legalitas dari Yesus, apapun yang Anda narasikan percuma. Legalitas Silakan. dari Allah kepada Muhammad ada. Coba Nggak usah nangis, Bang. Coba kamu nangis bombe saya buat kamu. Bang Sima jangan manggil abang, opung dia bang. Oh ya, opung, iya opung, nggak usah curhat. Kasih Bang Silvan. Saya dengar berapa kali dengan coba saya nggak pernah bisa mampu. Kasih Bang Silvan, silakan. Nggak jelaskan Quranmu dulu, saya jelaskan kitab kami. Ini baru kulit loh. Baru kulit Anda sudah keringat darah. Gimana kalau masuk ke isi? Justru itu, jangan kamu nangis, pegang kupingmu supaya jangan panas. Kau paham? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Ustadz Mu'alaf. Oke, jadi gini Alif. Jadi gini Alif ya. Tadi klaimnya Alif bahwa ya kitab kalian terjaga. Walaupun naskahnya sedikit, no problem. Anda pun menyebutkan banyak sumbernya ini bla bla bla, top kafi dan macam-macam. Oke. Bahwa lebih hebat lagi bahwa itu dari para penghafal Quran, ya kan? Maksudnya begitu tadi, bahwa itu secara oral ya. Oke. Sekarang gini, ada hal yang memberatkan untuk statement Anda karena itu tidak terbukti. Kenapa? Ternyata istri baginda Nabi Anda sendiri tidak hafal. Jangankan orang-orang yang lebih bawah dia ya, tidak hafal. Ternyata mereka luput 2 surah ya, tentang surat menyusui ayat menyusui dewasa dan surat terajam. Tidak ada yang tahu isinya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu terjamin? Itu bisa menjamin dihafal. Sekarang siapa yang bisa menjamin itu? Ternyata surat itu hilang dan tidak ada yang tahu sampai sekarang isinya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu terjamin ada yang menghafal? Ternyata istri baginda Nabi pun di dalam literasi kamu, dia lupa, nggak tahu. Bagaimana kamu bisa jaminkan hal begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan menerima Al-Quran dari istrinya. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan khusus Quran min arba'atin min Abdillah, Mas'ud, wa Salim, wa Mu'az, dan juga dikatakan Ubay bin Ka'af. Di situ tidak ada disebutkan istrinya. Jadi Rasulullah memberikan legitimasi terhadap kitab suci Al-Quran. Rasulullah memberikan ijazah, legalitas formal kepada sahabatnya untuk kemudian mengajarkan di mana kapasitas mereka mumpuni di dalam bidang Al-Quran. Itu satu. Jadi saudara jangan kemana-mana dulu ya. Jadi legalitas formal dari Rasulullah kepada sahabatnya, kepada umat Islam itu jelas. Ya. Apapun kaidah yang muncul kemudian nantinya, yang pasti Rasulullah memberikan formalitas legal kepada sahabatnya. Itu catat. Kemudian ketika berbicara kepada kitab saudara 24:16, kami semua rubah ke tanah. Kurang menjelaskan jangan kitab-kitab. Kami belum ada. Kamu dari kitab rumah. Sabar. Sabar. Ada waktu Bang Vivo jawab. Saya kasih waktu. Sabar. Kurangnya dulu nih jelas. Sabar. Ada waktu. Pasti ada waktu diterangkan dan orang lain tidak akan pernah menyelah. Sabar. Oke, baik. Pasang kuping saudara Silvan ya. Kisah Para Rasul 26:14, kami semua rebah dan aku Paulus mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, saya minta tunjukkan kitab di mana Yesus berbahasa Ibrani kepada Paulus. Enggak usah manuskrip, kamu sebutkan aja di mana kitab itu dan apa bunyi kitab itu. Itu satu ya. Kemudian
ketika saya mengatakan Al-Quran itu memiliki ijazah legalitas formal dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, Anda tamat di situ. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi jelas tentang Injil Allah, tentang Injil Yesus kepada penulis kitab saudara, layaknya Al-Quranul Karim. Sekali lagi saya katakan, khusus Quran min arba'ati min Abdillah. Salah satunya adalah Abdillah. Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu bin Mas'ud. Oke. Nah, itu jelas. Oke, udah jelas. Nah, sekarang ini kulit aja dulu ya, kulit aja. Kita nggak masuk dulu ke isinya. Kulit aja dulu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan legitimasi formalitas pengarang kitab saudara ada dari Yesus. Dari Yesus loh ya, dari Yesus. Saya bantu Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Yesus berbicara kepada Paulus menurut Paulus dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan kitab mana itu yang berbahasa Ibrani kepada Paulus. Silakan. Zuma ini Zuma ya. Kita ini orang pendidikan sedang berdiskusi ya kan. Kita ngaku tadi sekolah tinggi semua ya. Jadi gini loh, saya tadi bertanya bagaimana kamu bisa menjelaskan bahwa orang-orang sesudah Nabi meninggal pun tidak tahu itu ada kitab yang hilang dan tidak tahu hafalannya apa, tidak tahu. Kamu lari kemana-mana, what the heck kamu ini teh ya. Jawabanmu nggak ada, kamu sudah nanya kemana-mana, kosong jawabanmu Juma. Artinya saya tadi menuduh, kalau bisa dibilang saya curiga bahwa kitabmu tidak terjawab. Seperti hilang meskipun suaranya. Ali kita merokok di dalam kamar mandi. Ternyata yang belum kamu. Kita butuh jawaban, Bung, bukan curhat ya. Coba kita diskusi yang elegan. Pak, jangan biasakan gaya lama. Ini udah tahun berapa ini? Biarkan dulu, jawab dulu itu. Ya, kamu udah dikasih waktu tadi. Jangan curhat. Kita butuh jawaban. Lah iya. Jawabanmu mana itu loh? Apa perlu saya ulang jawaban? Bukan kamu bernarasi yang lain. Jawabanmu mana? Jaminan bawa Al-Quranmu. Apa perlu saya ulang jawaban saya, host? Iya, kamu kalau silakan. Kalau Oke, kamu baik. mau membuktikan, Saudara Silvan diam, saudara Silvan. Rajamnya ada yang hafal. Saudara Silvan diam. Ya, gitu saudara caranya. Silvan diam. Pertama, khusus Quran min arba'ati. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'af. Ada legalitas formal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada 4 sahabatnya. Oke ya. Itu jelas. Lalu kemudian di dalam Islam ada 6 kaidah minimal di dalam menjelaskan dan menjabarkan isi Quran kepada umat. Yang pertama adalah ijazah ardan wasimaan, ijazah setoran dan semaan. Kalau di prakteknya seorang guru membaca Al-Quran, murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang yang telah dibacakan oleh gurunya. Ini metode pertama. Metode pertama ini disebut metode talaki yang dipraktekkan oleh para sahabat, dari Rasulullah kepada para sahabat. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, faiza qara'nahu fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran kepadamu, maka ikutilah bacaan Al-Quran itu. Itu jawaban saya jelas ya. Ada legalitas dari Rasulullah kepada para sahabat. Tunggu, ini kita berbicara masalah kulit dulu, legalitas dulu, baru nanti kita masuk ke isinya. Legalitas dulu, legalitas. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 26:14, Paulus mengaku bertemu
dengan Yesus. Dulu legalitas dulu. Legalitas dulu dari Paulus ke pengarang kitab saudara. Dengarkan. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Paulus mengaku, aku mendengarkan suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, tolong tunjukkan di mana kitab yang menggunakan bahasa Ibrani, di mana kitab itu adalah percakapan antara Yesus dengan Paulus. Silakan. Saya dulu Silpan nanti ada waktu saya nggak tanya. Oke, ke Bang apa namanya Opung karena Opung ini udah sampai di ubun-ubun ini. Silakan Opung. Dengarkan. Makanya, halo bro, rekan-rekan saya umat Kristen, salam. Rekan-rekan saya Muslim, saya hormati Anda apabila Anda bicara dari Quran dan hadis Anda. Tapi kalau Anda sentuh Alkitab, Anda simpulkan, maka Anda akan saya gas. Ingat kata-kata. Jawab. Baik, saya katakan ini tentang, bukan saya jawab, saya tanggapi dulu kau Juma tentang Alkitab dengan Al-Quran yang kamu jelaskan. Satu, kamu tidak pernah hidup tanpa Alkitab, karena Alkitab mendukung dalam hidupmu, barangkali saya nggak tahu. Tapi tolong tempatkan dirimu dari mana kau bicara, siapa kamu, karena kamu Muslim, paparkan Muslimmu dengan baik, dengan benar, Allahmu, Muhammadmu, atau apapun itu, orang kami akan kami terima itu. Dengarkan baik-baik. Alkitab terdiri dari 66. Alkitab Perjanjian Baru 39. 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Dengarkan. 66 Alkitab. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya. Diam kau dulu. Diam kau dulu. Saya kan diam tadi. Hargai orang bicara supaya kau dihargai orang. Alkitab itu 66. Bagaimana itu terjadi? Itu adalah Alkitab itu yang kami pegang, yang dipegang Kristen dan sekaligus diimani, dan ajaran secara moral ditunjukkan kisah-kisah di Alkitab kami. Otentik itulah pedoman hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, perantara kami. Pertanyaan saya. Diam kau. Kau ngerti diam nggak? Pegang kupingmu kalau kepanasan, kau nggak mundur kau. Host, tolong diarahkan pertanyaan saya, host. Jangan kamu jangan. Saya tidak sentuh Quranmu. Gimana? Pertanyaan Bang Suma katanya apa? Langsung Bang Suma, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, Paulus mengaku Yesus berbicara kepadanya dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan kitab mana di mana di situ ada Yesus dan Paulus sedang bercakap menggunakan bahasa Ibrani. Silakan. Baik. Begini, host, Anda pun harus netral. Yang kita paparkan antara dua pihak, Muslim dan Kristen, Bible dan Al-Quran. Jangan merespon hostnya. Aduh, Enggak, jangan diarahkan. Ini bocah, jangan diarahkan kemauan dia, pikirannya seksual kita. Itu namanya. Silakan Opung, saya subsidi panjang supaya Opung nggak bilang saya nggak netral. Silakan Opung. Baik, saya jelaskan dulu secara materinya dan secara garis besar Alkitab orang Kristen. Jelaskan tadi bagaimana Muhammad. Baik, maka saya jelaskan dulu. Ada 66 Alkitab yang itu, dan itu dituliskan 1600 tahun. Apa yang bertanya? Dengar dulu apa yang pertanyaannya Opung, jawab aja Opung, nanti terlanjur stroke, nggak bisa jawab. Coba aja pertanyaannya Bang Zuma. Cuci piring kau usah ke rumah dulu kamu. Ya, jawab aja Opungku yang baik hati, jawab ya. Bagaimana Alkitab itu jadi, bagaimana Quran itu jadi? Ini dulu akarnya. Iya, itu apa Alkitab? Pertanyaan saya mana? Pertanyaan kamu apa? Paulus mengaku di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, Yesus berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Tunjukkan kitab di mana Yesus bercakap-cakap kepada Paulus dalam bahasa Ibrani. Mana kitab itu? Bukan begitu kita diskusi, cuma supaya kamu lebih pintar sedikit. Nggak usah banyak, lebih pintar. Di mana Nabi Muhammad itu menerima firman dari Allah? Coba jelaskan. Ya itulah Opung. Keren. Bang Pipo keren. Di mana Allah mau menerima firman dari Allah kepada Muhammad? Bang Pipo keren Bang Pipo. Bukan keren. Kamu coba saudara Silpa jawab. Diam kau Juma. Diam. Kau bisa diam nggak?
Ini kalau tidak ada legalitas dari Yesus, apapun yang Anda narasikan percuma. Legalitas Silakan. dari Allah kepada Muhammad ada. Coba Nggak usah nangis, Bang. Kamu nangis bombe saya buat kamu. Bang Zima jangan manggil abang, opung dia bang. Opung, nggak usah curhat. Kasih Bang Silvan. Saya dengan berapa kali dengan coba saya nggak pernah bisa mampu. Kasih Bang Silvan, silakan. Nggak jelaskan Quranmu dulu, saya jelaskan kitab kami. Ini baru kulit loh. Baru kulit Anda sudah keringat darah. Gimana kalau masuk ke isi? Justru itu, jangan kamu nangis, pegang kupingmu supaya jangan panas. Kau paham? Paham? Saya jelaskan dulu tentang Alkitab bagaimana ada, jelaskan Quranmu bagaimana ada. Kapan Allah mau berbicara kepada Muhammad? Ada. Hanya melalui malaikat Jibril, iya. Ini yang kita minta. Ya, yang kita gimana? Paulus mengakui 14 buku catatan Paulus itu mana yang bahasa Ibrani mana tunjukkan. Kapan Allah mau berbicara kepada Muhammad, kapan? Kok bisa nabi dia? Jawab aja opung yang baik hati, silakan jawab. Maka saya kata Tadi kita dua tema kita tuh tentang bahasa di dalam kitab suci. Silakan opung Pipo. Anda jelaskan. Udah kalau gitu opung Pipo nggak bisa jawab. Bang Silvan, monitor Bang Silvan. Kita ada. Dengar kamu. Bang Luki. Biar dulu. Oh.